Money is good, tapi menurut gue jadinya kalau kita nggak cukup mengelola itu dengan sehat, if you trade everything with money, jadinya kan juga nggak, it's not life that I wanna live with sih kayaknya. And that human connection that you have with other people itu priceless to you kurang lebih ya. Walk me through like a episode in your life ketika your emergency fund was the savior of your life. Seru nih. Emergency fund yang paling terasa adalah, jadi gini Top, life happens. Jadi I was doing my financial plan selama mungkin 15 tahun terakhir ya. Jadi kayak dari peristiwa handphone jatuh itu. Betul. Gue coba untuk oke, mari kita atur hidup sedemikian rupa gitu. Tapi ternyata emang life happens. Kita tuh selalu merasa bahwa ketika kita menabung semuanya akan bertambah, grow and grow gitu ya. Terus ada satu titik di mana when everything seems good, everything seems grow, 2024, 2023 akhir, suami gue datang dengan muka panik di suatu pagi, dia bilang gini, "Bu, aku kena layoff." Oh no. In this economy it happens gitu ya. Jadi suami gue kena layoff. Dia kan sebagai donatur utama ya untuk urusan rumah, urusan tabungan anak gitu. Jadi selama ini dia yang selalu provide. Terus di situ gue belajar bahwa dia butuh waktu untuk sampai akhirnya menemukan pekerjaan baru. Di situ dana darurat kami terpakai. Rasanya sebenarnya most people akan bilang ketika dana darurat itu terpakai, orang akan langsung merasa, wah gue gagal gitu. Tapi sebenarnya enggak. It's not sign that you are fail, it's sign that you are prepared gitu. Jadi it happen, life happen, dana daruratnya terpakai untuk sebagian menopang hidup kami gitu. Tapi pelan-pelan things are getting better, suami gue menemukan pekerjaan baru. Walaupun gak sama dengan karir dia yang sebelumnya, tapi it's okay, maksudnya pelan-pelan kami get back gitu. Nah, jadi yang mau gue bilang bahwa kalau orang ngerasa hidup akan lurus-lurus aja, ternyata enggak gitu. But thankful karena kami punya hubungan yang baik dengan uang, we are such prepare. Jadi turbulensinya itu enggak kacau banget. Jadi ya udah, hidup masih jalan, anak masih sekolah di tempat yang sama, kualitas hidupnya nggak menurun gitu. Walaupun mengorbankan pakai dana darurat. How do you support your husband ketika he went through that tough time? Aku ingin tiba-tiba punya pohon duit. That's an honest answer right there. Aku pengen tiba-tiba punya pohon duit karena rasanya nggak enak banget cemas soal uang gitu. Jadi kan selama ini he always provide, kayaknya semuanya lancar-lancar aja sampai satu titik, wah gila, hilang nih source of income gitu. Satu titik gue merasa bahwa I believe that rezeki itu selalu ada. Hitung-hitungan manusia tuh kadang-kadang kalkulatornya suka jahat. Tapi maksudnya ternyata kami nggak hidup kekurangan gitu ya. Nggak ada sehari pun yang kami lewati dengan lapar, nggak ada sehari pun yang kami lewati dengan kondisi yang kayaknya sedih banget, enggak. Ternyata kami cukup-cukup aja gitu. Tapi yang aku lakukan untuk support suamiku adalah I become menteri keuangan yang lumayan tenang. Calm. Jadi ada apa gitu. Aku kena PHK. It's okay honey, don't worry. Tenang aja, don't worry, runway kita lumayan panjang kok. Gitu. Jadi I gave him the data, I gave him the simulasi-simulasi gitu. Yang sebenarnya justru lebih panik adalah suami gue gitu. Ya karena kan dia yang merasakan itu kan. Yeah. Nah jadi yang gue lakukan adalah gue menenangkan dia dengan apa yang kami punya. Tapi di balik itu gue nangis-nangis juga sih. Oh my god, aku pengen punya pohon duit gitu. Nggak gitu, jadi ada juga cemasnya, ada juga hal yang harus gue kelola tentang gimana caranya biar nggak cemas. Tapi lagi-lagi itu semua terlewati setelah beberapa waktu, kok nggak salah 7-8 bulan, akhirnya dia menemukan pekerjaan yang income-nya udah bisa pelan-pelan kasih kontribusi lagi. Jadi yang menurut gue pesannya kayaknya yang mesti jadi pelajaran adalah rezeki itu datangnya bisa dari pintu mana aja. When you become a couple gitu adalah ketika mencukupi dan mencukupkan. Respect gue ke suami tidak berkurang sama sekali ketika dia dalam kondisi tidak punya penghasilan. Jiwa ingin melindungi dan provide suami pun tidak berkurang sama sekali dalam waktu itu. Jadi dia
I can see that dia tetap berusaha, dia tetap take his part gitu. Walaupun misalnya waktu itu jobnya lebih banyak datang ke gue, so he will provide kayak, okay, I will take care the kid, I will take care the house. Biar kamu fokus sama kerjaan kamu that time. Gitu. Jadi menurutku yang paling penting ketika couples itu adalah yaitu tadi. Kita tuh sebenarnya satu entitas gitu. Ketika yang satu lagi ketutup, mungkin datangnya dari tempat yang lain. Jadi nggak seharusnya untuk diberantemin. And what did you learn most about yourself when you went through that difficult time? Because you mentioned ada harus calm, tapi juga cemas. What's that thing that you learn from yourself? I learned that I love stability. Don't we all? So, Jadi setelah itu gue belajar bahwa ternyata stability itu privilege ya gitu.